yang sedang ditunggu itu wartawan. Ini kemarin sudah kita bahas di sini, tapi harus saya baca biar lengkap. Sedang diwawancari oleh wartawan dan youtuber. Dalam video itu, saudara Bambang Tri memakai baju kurang lebih kotak-kotak dengan masker di lehernya. Video viral sekitar akhir Agustus 2022 atau awal September itu. Di video itu, yang viral itu, saudara Bambang Tri bicara dengan lantang dan lugas bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Video Bambang Tri itu sudah sangat viral kira-kira akhir Agustus. Nah, saat itu saya belum kenal dengan saudara Bambang Tri. Ini video Bambang Tri viral di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya ulang majelis ya. Video ini sudah viral. Dan saat itu saya belum kenal dengan Bambang Tri. Artinya, saya bukan orang yang pertama dalam peristiwa hukum ini. Kalau polisi atau penyidik atau pemegang sistem hukum di negeri ini berniat menegakkan hukum, maka harusnya saat itu juga youtubernya, wartawannya, ataupun Bambang Tri-nya harus diproses hukum hari itu juga, karena viral videonya. Yang memosting, yang meng-share atau apapun itu harus diproses waktu itu juga. Nah, Bapak Hakim yang terhormat, 1 minggu kemudian baru saya penasaran dan mencari saudara Bambang Tri. Siapa orang ini? Saya cari melalui grup WhatsApp, akhirnya ketemu, saya percepat 1 minggu ketemu, maka dan akhirnya saya telepon, dia lagi kos di Bogor dan saya undang dan dia mau datang dan saya biayai semua operasionalnya, sewa mobil dan lain-lain. Maka terjadilah wawancara itu dan terjadilah acara podcast itu, kurang lebih 40 menit ya. Bambang Tri menjelaskan lantang investigasinya tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Bambang Tri palsu. Saya melakukan ini bukan karena mau kudeta atau menimbulkan keonaran, wahai saudara jaksa. Justru saya melakukan ini karena saya merasa punya tanggung jawab ya, supaya video Bambang Tri ini tidak menjadi bola api, bola fitnah, bola ghibah, ya bola salju yang liar di tengah masyarakat. Ini harusnya menjadi tanggung jawab polisi waktu itu. Ditangkap waktu itu harusnya, diproses, walaupun gak ditangkap ini diproses ya. Kenapa kok nunggu saya? Masa ada orang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dibiarkan saja, dibiarkan viral berhari-hari. Padahal di video itu saudara Bambang juga bukan hanya membahas soal Bambang Tri, tapi juga membahas soal pas pampres dan jarinya 4. Ini kan luar biasa. Tapi kenapa dibiarkan? Berminggu-minggu. Kemana saat itu penegak hukum? Kemana saat itu penyidik? Jadi intinya saya mengundang Bambang Tri justru karena saya merasa tanggung jawab moral untuk membuat video Bambang Tri supaya diproses secara adil, supaya tidak jadi polemik di tengah masyarakat. Baik tujuan saya, mulia niat saya. Tapi kenapa diganjar 10 tahun? Gak apa-apa ya. Saya ingin memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat. Nah, di ending wawancara antara saya dan Bambang Tri, saya tutup dengan mubahalah. Saya katakan kepada saudara Bambang Tri, saya ini antara percaya dan gak percaya. Bahkan mungkin umat banyak yang gak percaya. Bagaimana seandainya Anda saya sumpah? Sempat terbesit beberapa detik di pikiran saya. Ini jangan-jangan Bambang Tri nolak. Kalau Bambang Tri nolak, bagus ya. Berarti videonya semakin viral kan? Maka selesai. Ternyata kaget saya, ternyata Bambang Tri mau siap sama di mubahalah. Dan dengan keyakinan saudara Bambang Tri ternyata menyanggupi dan berani, maka terjadilah mubahalah tersebut. Untuk bab mubahalah nanti ya saya bahas di bab khusus. Sampai di sini saya tegaskan lagi yang mulia bahwa saya ini bukan YouTuber atau konten kreator atau penggiat media sosial yang pertama kali mewawancari Bambang Tri. Bapak Hakim yang terhormat, setelah saudara Bambang Tri podcast dengan saya, itu masih banyak konten kreator lain yang juga mengundang. Bukan saya, tapi kenapa kok hanya saya ditangkap? Nah, itu intelijen yang tahu, Pak Kapolri yang tahu, Pak penyidik yang tahu. Dalam peristiwa hukum saat ini, kenapa hanya saya dikambing hitamkan dan selalu diproses, dihukum secara membabi buta? Ditangkap, dipenjara tanpa melewati pembuktian bersalah di pengadilan, langsung proses, langsung tangkap, langsung isolasi, putus komunikasi dengan anak istri, tanpa sedikit pun memikirkan muamalah saya, menafkahi istri, menafkahi santri, dan dampak ekonomi saya, bahkan langsung ditahan tanpa kearifan sedikit pun. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarkan ini. Saya cinta Kapolri, pledoi untuk Anda.
Beberapa minggu lalu saya dapat kabar, katanya Babang Tri memecah kuasa hukum di sini. Saya akan membahas itu. Dan saya dapat kabar juga bahwa di ruangan ini pada waktu itu Babang Tri mulai menyudutkan saya. Ya nggak apa-apa, ini bulan puasa. Saya nggak akan mengotori lisan saya. Terserah mungkin Babang Tri bagaimana wallahu a'lam. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang mulia bahwa wallahu a'lam ya. Hari ini bulan Ramadan dan saya tidak mau membatalkan puasa dan mengotori lisan saya, mengotori kesucian bulan Ramadan. Karena kalau saya ceritakan di sini sangat banyak dan sangat tidak pantas. Tapi intinya kembali ke hakikat saja. Saya kenal Babang Tri, saya melihat videonya Babang Tri, lalu saya cari dia di lewat telepon, lalu saya undang dan saya biayai semuanya, bahkan saya belikan seperangkat alat sholat. Bahkan Pak Hakim kalau nonton podcast saya di ending-endingnya mau setelah selesai mubahalah, saya sempat menangis itu sambil menyerahkan alat sholat itu. Mas Bambang, kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka musuhmu ini bukan sembarangan. Ini alat sholat, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mulai sekarang sholat sampai. Saking sayangnya saya dengan Babang Tri waktu itu ya. Beberapa hari kemudian juga saya belikan handphone dan akhirnya saya ditangkap. Yang mulia, saya percepat aja. Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Babang Tri. Saya nggak perlu cerita di sini apa sebabnya. Ya, saya sudah 4 bulan tidak bicara dengan Babang Tri. Paling hanya sepatah dua patah ketika dia minta rokok ke saya. Udah, hanya itu saja ya. Nanti kalau saya ceritakan hibah tidak baik. Jadi walaupun satu kamar 10 hari sepatah pun nggak ngomong Pak. Sudah ada beberapa hal yang prinsip yang tidak sejalan dengan saya secara perjuangan. Tapi perlu saya tekankan bahwa ijazah palsu itu bukan masalahnya Pak Babang Tri, ini masalah rakyat Indonesia semuanya, masalah kita semuanya. Ya, bukan hanya masalah Pak Babang Tri saja. Maka dari itu majelis yang mulia, mohon melihat peristiwa hukum yang ditimpakan ke saya ini, sudilah yang mulia melihat, memahami dari berbagai sudut dimensi batin yang jernih. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya. Bahkan kadang saya tidak ketahui. Banyak cari panggung, numpang tenar, atau mungkin sengaja nusuk bersilat lidah dan ujung-ujungnya pergi tanpa permisi. Nah, itu sering Pak Hakim. Jadi kalau di luar sidang konferensi pers nyerang sana nyerang sini ya, ternyata ujung-ujungnya dia nggak ada sekarang. Dan kemarin saya dikirimi video, sekarang dia lagi bermesraan dengan pihak yang memusuhi saya. Saya nggak tahu dia sengaja nusuk atau disusupkan. Dan salah satu kuasa hukum ini yang kadang-kadang memberatkan Gus Nur. Orang-orang ini ngomong saya nanya di luar pengadilan, tetapi setelah itu dia nggak tanggung jawab. Nah makanya Pak Hakim, kalau Bapak yang mulia melihat sesuatu di luar pengadilan yang mungkin memberatkan saya, perlu Bapak ketahui itu terjadi di luar kehendak saya. Barakallah. Bapak Hakim terhormat, sekarang saya akan bahas bab mubahalah secara cepat saja, singkat saja. Tidak mungkin saya menodai agama. Ya, karena saya dituduh sebagai penodai agama. Saya punya pesantren tahfidz Quran yang saya gratiskan. Ya, dan saya dan kami jamaah membangun masjid di tempat-tempat bencana. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun lewat libur membaca Al-Quran. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun libur berlalu tanpa tidak ada yang baca Al-Quran. Hukumnya wajib baca Al-Quran di rumah saya. Anak saya, istri saya wajib hukumnya baca Al-Quran. Jadi tidak mungkin saya menodai agama. Jadi bagaimana saya bisa dituduh sebagai penodai agama yang konteksnya sangat tidak pas dengan keadaan real hidup saya sehari-hari. Mubahalah yang saya lakukan terhadap saudara Babang Tri adalah semata-mata untuk mencari kebenaran sekaligus tes kejujuran saudara Babang